gitu ya. Kita jangan langsung nyalain Allah. Ya Allah, aku kan udah salawat. Jangan. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Mungkin jalannya memang seperti itu. Kita diuji dulu untuk kita bisa meraih apa yang sudah Allah siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat aku sendiri, teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung aja klik link di deskripsi box ya, atau teman-teman bisa langsung ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Nah, aku mau cerita nih teman-teman, ini pengalaman aku ya. Nah, aku mau cerita nih teman-teman. Jadi aku tuh baru aja ngalamin kisah sedih, kisah sedih 2 hari yang lalu. Kalau temen-temen tahu yang ada di Instagram aku ya, kalau follow Instagram aku itu kan ngadain giveaway. Aku tuh iseng-iseng gitu loh, iseng-iseng aku kasih pertanyaan ke teman-teman follower gini, kalau kalian dapat hari ini dapat 100.000 mau buat apa gitu lah. Terus banyak yang komen kan, ada yang buat beli susu anak, ada yang buat beli pampers anak, buat beliin obat orang tua, buat beliin obat nenek, buat kasih ke bapaknya, buat jajan anak, buat macam-macam lah teman-teman. Pada saat itu aku pilih ya, yang pertama itu aku pilih untuk nambahin modal gorengan. Kemudian yang kedua aku pilih yang untuk susu anak. Banyak yang minta untuk susu anak, tapi aku menjatuhkan pilihan kepada orang tersebut. Nah, kemudian udah aku transfer dong ya 100.000 ke si A dan ke si B gitu ya. Udah aku kirim bukti transfernya. Nah, pada hari itu teman-teman, aku lagi kepengen ikut kelas diet yang berbayar, harga pendaftarannya 300.000. Tapi aku masih pikir-pikir nih, ikut nggak ya, karena aku kan sebenarnya udah tahu diet itu intinya defisit kalori sama olahraga. Cuma mungkin kalau ada yang ngebimbing pasti akan lebih semangat lagi, aku pikir gitu kan, masih bingung-bingung gitu. Sampai akhirnya ibu yang bantuin di rumah bilang ke aku kan, udah ikut aja mbak, masa nggak mau ikut gitu kan, biar tahu segala macem. Oh ya udah deh gitu kan. Nah, saat itu aku mau transfer, tapi si ibu yang bantuin aku ini komen terus gitu, maksudnya ngajak ngomong aku terus ya. Aku nggak nyalain si ibu sih teman-teman, cuman karena si ibu ngajak ngomong jadi aku tuh nggak konsentrasi gitu loh. Jadi kan bercabang ya, sambil transfer sambil diajak ngomong. Kemudian aku transfer, aku masukin nomor rekening si orang yang coach dietnya itu. Kemudian aku transfer lah. Nah, tanpa aku mengingat siapa nama si coachnya ini gitu loh. Karena kan biasanya yang biasa sering suka transfer pasti tahu ya. Kalau di BCA itu kalau misalnya kita habis masukin nomor rekening baru, dia akan tampil di paling atas ya kan. Nah, terakhir yang paling atas itu atas nama aku sebut aja namanya ya. Atas nama Diana, orang yang udah aku kasih orang yang dapat giveaway 100.000 dari aku waktu siang. Tahu-tahu nama si orang yang coachnya ini, aku pikir kan ada paling atas, karena kan aku baru masukin nomornya dia kan, nomor rekeningnya dia. Ternyata dia ada di nomor kedua. Jadi yang paling atas nomornya Diana, teman-teman. Karena aku nggak konsen diajak ngobrol, juga aku nggak hafal siapa nama coachnya, main ngeklik aja, kekirimlah ke yang namanya Diana 300.000. Ya kaget juga lah, cuma aku pikir ya udah deh ke follower ini gitu ya, aku nggak akan mikir macam-macam gitu kan ya. Langsung hubungin Mbak Diananya ini. Coba memang nama Instagramnya bukan Diana, tapi aku nggak akan kasih tahu nama Instagramnya ke kalian. Kirim, aku bilang lah, Mbak aku salah kirim, tolong transfer ke nomor ini ya. Aku minta dia untuk transfer ke nomor rekening coachnya. Ternyata cuma dibaca aja gitu loh, dibaca doang. 10 menit 20 menit berlalu. Akhirnya aku berpikir ya udah deh ditransfer ke aku aja, karena biar
biar aku nggak nunggu-nunggu, jadi aku mau transfer coachnya dulu lagi, biar nanti aku tinggal nunggu transferan dari Mbak Diana gitu kan. Sampai aku bilang, Mbak Diana, kirim balik ke aku 200 aja, 100-nya buat kamu. Giveaway dapat 100, terus dapat dari aku lagi 100 lagi kan kalau dia ngembaliin uangnya. Ternyata nggak dibales ya. Setelah beberapa jam dia unfollow aku. Aku cek, loh kok aku di unfollow gitu loh. Oh, aku di unfollow dan kemudian IG-nya dikunci. Padahal tadinya IG-nya nggak dikunci. Tapi memang sebelumnya aku sempat scroll ke, aku udah jalan-jalan ke IG-nya, aku udah lihat wajahnya, aku lihat ada wajah suaminya, wajah anak-anaknya gitu ya. Kemudian aku sempat screen fotonya, nggak ada maksud apa-apa sih. Aku cuma nanya ke adikku kan ada yang indigo. Des, ini orangnya, kira-kira dibalikin gak ya? Aku bilang gitu. Terus adik aku bilang, kayaknya sih enggak teh gitu kan. Ya udah, aku tetap ya udah positive thinking, tapi aku tetap berdoa, ya Allah, kalau memang harus hilang, harus nggak dikembaliin, hamba ikhlas. Aku bilang gitu kan. Tapi wajar lah sedih ya. Wajar sedih, wajar kecewa, nggak nyangka aja gitu loh. Followers aku yang baru aja baik-baik sama aku, baru aja chat-chatan sama aku bilang makasih ya Mbak, semoga berkah rezekinya sekeluarga gitu kan ya. Yang aku pikir dia follower aku dan dia juga pastinya ikutan bersolawat, nggak mungkin gitu kan. Dan ternyata pas malam aku cek, aku sudah diblokir. Jadi pas aku di unfollow, aku sempat WA lagi. Terima kasih ya Mbak, sudah jadi penggugur dosaku gitu kan. Sudah jalan. Jadi aku lupa kalimat aku, nanti aku taruh di sini ya kalimat-kalimat akunya. Kemudian pas aku nggak tahu dia udah baca apa belum ya. Yang jelas pas aku buka lagi, aku sudah diblokir sama dia. Aku udah diblokir, jadi aku nggak bisa nemuin dia ya, walaupun gampang aja aku bisa nemuin dia dari IG siapa gitu ya, cuman ya udah deh kalau gitu ya. Di situ memang alhamdulillah ya, the power of salawat. Orang kalau salawatan tuh beda, bukan karena aku banyak duit, enggak teman-teman ya. Dibilang banyak duit enggak ya teman-teman ya, masih butuh duit juga ya, masih kekurangan juga teman-teman ya. Aku pada saat itu berbagi giveaway bukan karena aku lagi banyak duit, enggak teman-teman ya, pengen aja lah berbagi sedikit. Teman-teman ya, orang yang suka berbagi itu bukan berarti dia banyak duit loh, bisa jadi dia juga sama-sama nggak punya. Teman-teman juga pasti ngerasain deh, aku yakin teman-teman yang pada salawatan nih, di dalam kekurangan kita nih, kalian pasti mengusahakan untuk membantu orang lain. Karena apa? Karena kita nih udah tahu rasanya susah, udah tahu rasanya nggak punya duit, udah tahu rasanya gimana ya, rasanya nggak enak saat nggak punya duit. Makanya kita tuh kayaknya pengennya bantu orang, walaupun kita sendiri juga masih susah gitu ya. Jadi pada saat itu aku ya lumayan sedih juga ya, aku sedih, ya Allah kok gini. Tapi aku menghibur diri. Oh, mungkin Allah sedang menyiapkan hadiah untuk aku. Pada saat itu aku berpikir seperti itu. Oh, mungkin Allah lagi nyiapin hadiah nih, dan aku nggak tahu hadiahnya apa gitu kan. Kemudian aku juga berpikir positif. Oh, mungkin mau ada sesuatu yang terjadi sehingga Allah nyuruh aku untuk sedekah. Mungkin sedekah aku kurang gitu kan teman-teman. Udah itu aja, aku pikir itu aja, walaupun kepala aku tetap ya nggak bisa dipungkiri agak-agak puyeng juga. Puyengnya tuh maksudnya ruwet gitu ya. Aduh, aku habis ngeluarin kehilangan uang 300, aku juga daftar lagi kelas dia 300, dan suami aku bilang, udahlah gak usah daftar, kalau udah kehilangan kayak gitu gak usah daftar lagi. Tapi aku udah terlanjur daftar, jadi kan pikiran aku aut-autan juga ya. Jadi tapi ya udahlah, bismillah gitu kan. Sehari berlalu kemarin dan hari ini Masya Allah aku dapat kabar dari editor aku kalau buku ini ya akan cetak ulang yang ke-7, langsung 3.000 eksemplar, Masya Allah. Padahal kemarin di awal cetak buku itu cetak bukunya cuma 1.500 cetakan pertama. Cetakan kedua tuh kalau nggak salah 1.000 ya teman-teman. Cetakan ketiga tuh ya 1.000 juga. Cetakan, jadi ini yang paling banyak 3.000. Jadi kalau aku ingat-ingat lagi, aku kehilangan 300. Allah balas 10 kali lipat. Aku cetak ini 3.000 eksemplar teman-teman. Insya Allah, nanti insya Allah akan ready-nya tanggal 11 Januari selesai nyetaknya ya, di percetakannya aku dikabarin yang gitu tuh, the power of salat. Makanya teman-teman ya bisa ambil pelajaran dari sini ketika nanti kalian mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan gitu ya, kita jangan langsung nyalain Allah, ya Allah aku kan udah salawat. Jangan, Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Mungkin jalannya memang seperti itu, kita diuji dulu
untuk kita bisa meraih apa yang sudah Allah siapkan. Kan biasanya kado yang Allah kasih itu bungkusnya ujian. Jadi kita harus siap dulu buka bungkusnya itu. Ya teman-teman ya. Dan itu pasti udah sering dirasain sama teman-teman ketika teman-teman udah rajin sholawatan tiba-tiba ada aja yang mengecewakan hati ya. Jadi semangat terus ketika teman-teman ngalamin masalah. Aku juga sering baca komentar di TikTok, Mbak, aku udah sholawatan gitu loh, tapi kenapa aku malah ketipu gitu. Nah, aku ngerasain sendiri, aku juga ketipu teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti tertipu ya. Cuman yang aku sedihkan tuh kok bisa gitu ya. Mudah-mudahan mbaknya nonton ya, Mbak Diana gitu ya. Kenapa sih gitu loh. Aku tahu mungkin kamu sedang kesusahan banget, mungkin terjepit, terpaksa harus seperti itu gitu ya. Tapi sayang banget gitu ya. Kita punya dua pilihan. Kita mau rezeki yang halal atau yang haram. Kita mau rezeki yang barokah atau yang tidak barokah. Itu pilihan kita. Kalau kita mau yang barokah, kalau kita mau yang halal, mungkin kita akan lelah, mungkin kita akan capek, ya, mungkin kita akan merasakan sakit, menahan lapar atau dan lain-lain. Tapi insya Allah itu barokah, itu nikmat, ya, itu menyehatkan badan, itu membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, rizki yang halal. Tapi ketika rizki yang haram, mungkin lebih banyak daripada yang halal, terlihat oleh mata kita aja. Padahal itu nggak berkah. Kalau nggak berkah itu hancur teman-teman ya. Rizki yang tidak berkah dimakan oleh kita, dimakan oleh anak-anak kita. Nauzubillah, anak-anak kita ini nggak bisa sukses teman-teman. Ya, anak-anak kita tuh jadinya bermasalah terus. Jangan sampai sesusah-susahnya kita, ya walaupun anak kita kelaparan. Kalau memang harus anak kita makan pakai tempe sama kecap nggak apa-apa. Tapi itu berkah teman, itu barokah. Itu akan jadi daging di badan anak kita dan itu akan jadi manfaat di kemudian hari. Tapi ketika kita pengen nyenengin anak, kita kasih ayam goreng seperti yang dia minta saat ini misalnya, tapi kalian pakai dengan duit yang haram misalnya ya, duit yang tidak jelas kehalalannya, itu akan menjadi benalu buat anak kita sendiri. Kasihan anak kita teman-teman ya. Jadi Mbak Diana, jangan diulangin lagi. Aku ikhlas, tapi aku nggak tahu nih, kan Allah yang maha mencatat ya. Aku ikhlas, tapi aku pikir kalau mbaknya belum bertobat, belum menyesal dengan perbuatan mbak, ya mungkin Allah masih mencatat itu sebagai sebuah kesalahan dan dosa. Ayo mbak, minta ampun sama Allah ya. Jangan kayak gitu, udah kenal sholawat rugi banget. Dan karena kejadian ini ya aku agak kecewa ya sama follower, dan aku semakin jadi mengerti gitu. Ternyata tidak semua orang itu baik. Ternyata nggak semua orang itu ya sadar bahwa ada Allah yang maha melihat gitu loh. Terlepas dari sekarang keadaannya Mbak Diana seperti apa, mungkin terpaksa dan lain-lain, tapi balik lagi teman-teman, perkuat iman kita. Kalau Mbak Diana mau sabar ya, mungkin akan dapat lebih dari 300.000 yang diambil dari uang aku. Mungkin akan lebih dapat dari itu, mungkin bisa 10 kali lipatnya. Ya, mungkin bisa 3 juta atau 30 juta. Tapi sabar, semua hanya dengan soal waktu. Tapi sayang, Mbak Diana nggak sabar. Mbak Diana lebih memilih ambil uang yang tidak barokah. Ya, mengambil uang itu yang harusnya halal, barokah, jadi nggak berkah. Karena cara mengambilnya yang salah. Rugi banget, beneran rugi banget. Apalagi kalau itu beneran buat anak, buat beli susu anak, buat makan anak. Rugi banget, kasihan anaknya. Ya teman-teman ya, jadi pelajaran buat kita semua, sesusah apapun kita, kejar Allah aja, jemput rizkinya Allah, jemput rizki kita dengan cara yang baik. Insya Allah akan jadi baik kehidupan kita. Kalau kita terus-terusan mengambil langkah yang salah, nggak akan pernah benar jalan hidup kita. Susah terus jadinya. Susah terus teman-teman, karena kita ya udahlah menghalalkan segala cara. Nanti hidup kita susah, nggak benar-benar hidup kita. Tapi ketika kita mau sabar, mengambil jalan yang benar, insya Allah kehidupan kita akan berubah. Jadi nanti jangan nyalain sholawat. Aku udah sholawat tapi belum berubah-berubah hidupku. Iya salah sendiri, kita ngambil jalannya suka salah. Itu loh ya, perkuat iman ya Mbak Diana dan teman-teman semua.
Kalau dibilang salawat yang aku baca munjat setiap hari ya teman-teman ya, insya Allah 1000 kali. Memang kadang-kadang juga nggak nyampe 1000, apalagi saat haid ya. Ini kebetulan aku lagi haid. Salawat munjat aku baru dikit banget, baru 174 sampai jam segini. Ini aku bener-bener fresh, baru bikin sore ini, maghrib sih, udah malam ini ya. Aku bikin video ini dan insya Allah akan langsung aku tayangin ya teman-teman, karena aku pengen banget cerita kebahagiaan aku hari ini. Oh ya, sebelumnya aku ini teman-teman setiap hari selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah buku hamba ini berkah dan jadikanlah buku ini terjual 10.000 eksemplar. Aku selalu berdoa seperti itu teman-teman. Dan Masya Allah nggak pernah nyangka ya, ini udah cetakan ke-6, udah 8.500 eksemplar. Kemudian ini waktu udah mepet nih, Desember udah mau habis. Aku sempet kayaknya udah deh mentok di 8.500, mungkin nggak nyampe 10.000 nih nyetaknya. Tapi ya udah, aku lepasin gitu aja, aku nggak mau terlalu ngejar gitu teman-teman. Pokoknya pasrah aja. Kalau memang tercetak 10.000, jadi dicetak lagi cetakan ke-7, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, terserah Allah aja. Aku mikirnya gitu kan. Sampai Mas editor aku bilang, Mbak lagi diobrolin soal cetak ulangnya, nggak tahu nih jadi atau enggak gitu kan, pas hari kemarin, hari Minggu. Oh iya, nggak apa-apa Mas gitu kan. Aku ketipu hari Sabtu malam Minggu, hari Minggu aku dikabarin belum tahu kapan. Ya udah aku santai aja, ya udah nggak apa-apa, terserah Allah aja gitu ya. Dan hari ini aku dikabarin jadi cetak ulang bahkan 3.000. Jadi aku totalnya itu cetakan buku aku di tahun 2022 itu 11.500 eksemplar, 11.500 buku tercetak teman-teman. Yang padahal aku mintanya sama Allah 10.000, Allah kasih 11.500, jadi lebih 1.500, Masya Allah. Teman-teman, ketika kita sudah bersolawat, jangan dipikirin. Kalau emang masih kepikiran ya nggak apa-apa, cuman kita nggak usah yang mana nih ya, mungkin kayak nggak usah. Kita santai aja teman-teman, santai, yakin akan datang pertolongan Allah yang nggak pernah kita duga. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan pernah lelah karena ada nikmat di setiap sholawat. Dan untuk teman-teman yang kepengen jadi penulis misalnya, ada barusan yang tanya aku ya, Mbak gimana caranya supaya buku kita bisa tembus ke penerbit ya, ke penerbit mungkin ya, bukan ke percetakan, ke penerbit. Nah teman-teman, aku jujur nggak tahu ya, ini semua udah jalan dari Allah. Kalau teman-teman yang pada pengen jadi penulis, kembalikan lagi kepada Allah. Pengen jadi penulis atau pengen jadi apapun, kembalikan ke Allah, ngomong, ya Allah hamba pengen nulis tapi hamba nggak tahu caranya. Udah rajinin aja salawat, nanti akan ada jalan dari Allah, akan ada petunjuk. Tahu-tahu mudah aja. Karena aku sendiri bisa nulis ini ya, aku memang kepengen banget nulis tapi nggak tahu caranya, gimana langkahnya, gimana awalnya, nggak tahu. Tiba-tiba Allah kirimkan seseorang ya, editor dari sebuah penerbitnya Kultum Media namanya, tiba-tiba ngomongin aku, meminta aku untuk menulis. Jadi semuanya tuh udah Allah kasih jalan teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman inginkan, coba bismillah, pasti ada jalan. Bismillah, serahin semuanya sama Allah, kembalikan kepada Allah, doa, rajin baca sholawat, nanti ada aja jalannya yang kita nggak pernah duga ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman rezekinya barokah, lunas utang-utangnya, qabul doa-doanya, amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.